Bagi yang masih gak tahu ya, di tahun 2020 Indonesia itu mengumumkan kabar yang sangat bagus dan sangat besar, yaitu kabarnya raksasa Korea Selatan LG Energy Solution yaitu berkomitmen untuk menanamkan investasi senilai lebih dari 140 triliun 140 triliun guna membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir di Indonesia. Namun, setelah 4 tahun berselang, kabar ini berubah drastis sekarang, yaitu LG resmi mundur dari proyek tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Apakah Indonesia ini terlalu lambat? Atau emang LG yang menarik diri karena tidak percaya lagi pada Indonesia? Saya yakin bagi penonton ini mungkin sudah tidak asing lah mendengar kata LG. Produk LG itu kan banyak ada aset dan segala macam. Kalian sudah tahu, mungkin saya gak usah jelaskan lagi. Cuman yang menarik ya, pada saat LG Energy Solution ini mengumumkan komitmen investasinya ke Indonesia pada akhir tahun 2020, ini banyak pihak yang menyambut dengan antusias, baik dari pihak pemerintah dan sebagainya. Karena ini bukan proyek biasa ya, ini adalah Indonesia Battery Green Package, sebuah ekosistem yang akan menjadikan Indonesia ini sebagai pusat industri baterai kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Bayangin, dari hulu ke hilir itu mau ditaruh di Indonesia. Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir. Yang mana kalau kita lihat investasinya ini itu sangat strategis sekali. Mulai dari tambang nikel, pemurnian bahan baku, produksi prekursor dan katoda, hingga pabrik di sel baterai dan kendaraan listrik. Jadi emang di mapping nih, dari hulu ke hilir itu sudah mau ditaruh di Indonesia, mau diinvestasikan ke Indonesia semuanya. Namun sayangnya rencana ini tinggal rencana, 4 tahun berjalan kini tidak ada progres fisik. Artinya LG batal investasi ke Indonesia. Kalau kita lihat ya, mengapa LG ini kok batal investasi ke Indonesia? Tentu yang menjadi alasan utama, saya tadi rangkum, itu ada 3 alasan pokok yang menjadi alasan LG itu membatalkan investasi ke Indonesia. Ingat ya, ini perusahaan yang membatalkan. Jadi sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang lain, itu ada yang membatalkan juga. Atau bahkan yang lebih parah, itu baru lihat aja, wah Indonesia nih, mereka gak jadi investasi. Jadi kalau LG ini mendingan lah, mereka sudah masuk, cuman dibatalkan. Salah satu alasannya karena negosiasi yang sangat berlarut-larut dengan berbagai institusi yang ada di Indonesia ini. Ini sebenarnya masalah lama sih. Banyak perusahaan emang yang memiliki alasan seperti ini. Jadi mereka tuh harus berhadapan dengan berbagai kementerian. Baik Kementerian SDM, Investasi, BUMN, hingga KLHK. Dengan adanya ini, proses perizinannya memakan waktu yang sangat lama sekali. Sangat lama. Bayangin, 4 tahun loh. Belum lagi mengenai persoalan pembagian saham dan kontrol di perusahaan patungan, joint venture yang sangat sulit sekali. Bahkan salah satu permasalahannya ini karena soal lokasi pabrik dan pasokan bahan baku itu masih diperdebatkan hingga tahun sekarang. Pertanyaan besarnya dari kejadian ini, mengapa Indonesia itu belum bisa menyediakan tenaga kerja yang cepat dan pasti untuk proyek strategis seperti ini? Kalau kita lihat ya, ada 3 inti masalah dalam eksekusi yang lambat yang ada di Indonesia ini. Yang mana masalah ini itu tidak hanya terjadi sekarang. Perusahaan-perusahaan yang lain yang gak jadi investasi ke Indonesia atau yang sudah investasi tapi membatalkan, itu sama masalahnya. Pertama mengenai tumpang tindih regulasi. Jadi regulasi industri EV yang di Indonesia ini masih melibatkan banyak kementerian. Setiap kementerian itu punya kepentingan dan interpretasi yang berbeda-beda, yang membuat negosiasi ini lambat dan membingungkan bagi perusahaan asing. Kemudian masalah yang kedua, ini ada kaitannya dengan lambatnya pengembalian keputusan. Jadi tidak ada lending institution yang punya wewenang final. Jadi investor nanti bingung, siapa yang sebenarnya ini bisa memberikan keputusan final. Kok seakan-akan setiap kementerian itu negosiasi dan segala macam, tanpa memberikan kepastian dan keputusan yang cepat dan final. Kemudian yang ketiga ini mengenai masalah kurangnya insentif dan kejelasan jangka panjang. Karena perlu kita tahu ya, investor asing itu ketika mau investasi ke suatu negara, mereka tuh gak hanya memainkan perizinan dan segala macam. Mereka pengen juga mendapatkan insentif dan jaminan mengenai kemudahan ekspor, ketersediaan pasokan bahan baku nikel yang berkelanjutan di negaranya.
kepastian kebijakan lingkungan hidup, dan perlindungan dari perubahan politik. Sayangnya, Indonesia belum bisa menjawab semua ini secara utuh dan cepat. Setiap transformasi kepemimpinan, setiap pemerintahan itu berganti, kebijakannya langsung berubah secara signifikan. Belum lagi yang diganggu ormas kemarin. Saya sudah bahas videonya kemarin mengenai pabrik BYD yang diganggu ormas, bayangin. Kalau misalkan ini dapat diatasi, bagaimana jika misalkan BYD ini membatalkan investasinya juga? Jadi, ayolah. Bahkan lebih parah ya. Mungkin gak usah lah. Saya takut ya. Yang Pak Deddy Mulyadi itu yang ditentang salah satu ketua ormas. Ayolah. Ormas? Ormas. Oknum ya, oknum. Kemudian alasan yang kedua, kenapa LG itu kok batal investasi ke Indonesia? Ini ada kaitannya dengan permintaan global kendaraan listrik yang menurun, yang membuat LG itu merevisi prioritas investasinya. Kalau kita lihat ya, pada awal dekade 2020-an, industri kendaraan listrik ini, EV, itu meledak banget. Itu melonjak yang sangat signifikan. Investor besar, termasuk LG ini pasti berlomba-lomba menanamkan modal ke berbagai penjuru dunia demi mengamankan posisi dalam rantai pasok baterainya. Namun, kini realitanya ini berubah. Permintaan global ini sekarang, kendaraan listrik ini sedang melambat. Gak tahu kenapa. Dan ini menjadi salah satu alasan utama LG akhirnya untuk menarik diri dari proyek besar yang ada di Indonesia ini. Apa sebenarnya terjadi ya di pasar global ini? Kalau saya analisa lebih dalam, ternyata ini ada kaitannya dengan overestimasi pertumbuhan pasar. Kita tahu, LG dan banyak produsen EV dunia ini semula memproyeksikan pertumbuhan penjualan EV ini akan naik secara eksponensial, naik secara drastis. Namun kenyataannya, konsumen ini masih ragu sekarang untuk membeli EV karena mungkin terlalu mahal harganya. Belum lagi keterbatasan infrastruktur pengisian baterai yang masih jadi kendala besar, khususnya yang ada di Indonesia ini. Jadi orang-orang itu mulai ragu mau beli mobil listrik, tapi infrastruktur pengisian baterainya ini masih belum ada di setiap tempat. Jadi mereka nanti kesulitan. Jadi di berbagai negara-negara berkembang di lainnya, ya termasuk Indonesia, EV ini kayak dianggap sebagai belum praktis dan mahal untuk operasional. Bayangin, mobil listrik itu kalau rusak misalkan baterainya, itu kalau mau ganti itu separuh dari harga mobilnya. Bayangin, separuh dari harga mobilnya. Jadi negara-negara yang berkembang itu pasti mikirnya gitu. Ini operasionalnya nanti gimana? Biaya perbaikannya gimana, biaya perawatannya gimana, itu kan mahal. Untuk sekarang ya, untuk sekarang jadi masih belum maksimal lah untuk sekarang. Akibatnya ya permintaan di pasar global ini masih tidak mencapai apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuannya dengan penjualan yang meningkat tadi. Kemudian ketika saya melihat lebih dalam, ini ada kaitannya juga mengenai penumpukan stok dan turunnya harga pasar. Jadi banyak sekarang tuh pabrik EV di Amerika Serikat dan Eropa ini mulai mengalami penumpukan stok kendaraan. Ketika suplainya ini banyak, seperti kayak General Motors, Ford, Tesla, semuanya ini mengalami koreksi target perjualan. Akhirnya ketika supply ini banyak, otomatis permintaan ini menurun dan membuat harga EV ini menjadi murah nantinya. Otomatis nantinya ketika EV-nya ini murah, komponen baterainya ini ikut terkoreksi murah juga. Akhirnya untuk LG yang berperan sebagai produsen baterai terbesar, ini berarti tekanan berat di sisi margin keuntungannya nanti. Akhirnya investasi besar dengan resiko yang sangat tinggi seperti proyek yang ada di Indonesia ini menjadi tidak rasional lagi dalam jangka pendek. Makanya LG batal investasi ke Indonesia. Jadi ketika ini terjadi, fenomena ini terjadi, akhirnya mau gak mau LG itu harus fokus apa yang sudah ada, mengoptimalkan proyek yang sudah ada. Akhirnya mereka tuh mengubah strateginya yang awalnya itu tujuannya untuk menanamkan modal ke berbagai penjuru negara untuk mengamankan industrinya. Akhirnya mereka sekarang akan memprioritaskan proyek-proyek yang sudah jalan dan menghasilkan seperti kayak di Korea Selatan, Polandia, dan Amerika Serikat. Proyek yang sudah dibangun mulai dulu. Akhirnya proyek baru seperti di Indonesia ini yang belum dimulai dan sangat kompleks, ini dianggap tidak mendesak. Jadi dianggap ini kurang efisien kalau investasi ke Indonesia sekarang. Ya disebabkan karena permintaan EV di dunia menurun, masa kita mau ekspansi padahal permintaannya sedang sedikit. Jadi setidaknya mereka fokus dan mengoptimalkan apa yang sudah ada terlebih dahulu. Itu menurut saya merupakan alasan yang sangat bagus juga sih. Kemudian yang menjadi alasan utama LG itu batal investasi juga, itu karena hambatan geopolitik dan regulasi internasional. Ternyata ketika saya lihat, Indonesia ini belum masuk pada lingkaran emas dari geopolitik ini. Karena gini,
Industri kendaraan listrik ini kan bukan sekedar soal bisnis atau teknologi. Ini juga medan pertempuran baru dalam geopolitik global. Dan sayangnya, dalam arena ini, Indonesia ini belum dianggap sebagai pemain strategis mesti. Terutama oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan sebagainya. Inilah yang membuat investasi LG ini di Indonesia itu menjadi kurang menarik dan perspektifnya jangka panjang. Karena mengenai EV ini ya, sebenarnya sebelum-sebelumnya, pada tahun 2022 ya kemarin, pemerintah Amerika Serikat ini sebenarnya sudah mengesahkan kebijakan besar bernama Inflation Reduction Act atau disingkat dengan IRA. Tujuan dari kebijakan ini ya, pertama ini mendorong transisi energi bersih, memberikan insentif miliaran dolar untuk kendaraan listrik dan baterai. Tetapi ingat, ini hanya untuk produk yang rantai pasoknya itu berasal dari Amerika Serikat atau negara mitra dagang strategis. Masalahnya, Indonesia ini tidak termasuk mitra dagang strategis Amerika Serikat dalam skema ini. Artinya, baterai yang diproduksi LG di Indonesia itu tidak memenuhi syarat untuk dapat disubsidi oleh IRA di pasar Amerika Serikat. Jadi LG itu nanti mikir sebagai perusahaan yang menjadikan pasar Amerika Serikat sebagai fokus utamanya, LG ini tentu mikir dua kali. Kenapa kok saya itu harus membangun pabrik di Indonesia? Yang mana di Indonesia ini logistiknya mahal, infrastrukturnya belum optimal, belum lagi hasilnya ini tidak bisa dijual dengan insentif di Amerika Serikat. Jadi mereka itu lebih milih, saya lebih mendingan, lebih baik investasi dialihkan ke negara-negara seperti Kanada yang sudah punya FTA, Free Trade Agreement dengan Amerika Serikat. Kemudian Australia yang sudah masuk jaringan RRE yang dapat subsidi dari Amerika Serikat, dari pemerintahan Amerika Serikat. Atau mungkin mereka tuh kembali lagi ke Korea Selatan dengan jaminan dukungan pemerintah. Jadi di Korea Selatan itu oleh pemerintah itu didukung full. Kalau di Indonesia ini kan masih ambang-ambang. Kenapa kok saya katakan ambang-ambang? Bayangin, kita bertekad-tekad untuk menuju ekonomi hijau, tapi kita lihat kontrak kita dengan batu bara itu masih diperpanjang sekarang. Jadi ini kan membuat investor itu kayak bingung. Lah, pemerintah Indonesia ini mau dukung EV atau ekonomi hijau atau enggak? Kok kontrak sama batu bara itu kok diperpanjang masih sekarang? Nah, makanya mereka itu lebih milih ke Korea Selatan aja dengan jaminan dukungan oleh pemerintah. Toh dijamin dan didukung dari berbagai sisi. Makanya kalau saya lihat ya, ini bukan hanya soal LG, tapi ini soal posisi tawar Indonesia di mata dunia. Kalau kita lihat dari segi geopolitiknya. Selama kita belum masuk klub dengan eksklusif, seperti FTA Amerika Serikat atau CPTPP, investasi strategis ini akan selalu berisiko ditinggalkan nantinya. Karena kalau kita lihat geopolitik dan regulasi global saat ini tidak menguntungkan Indonesia. Setidaknya dalam konteks investasi EV untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa. Karena LG ini sebagai pemain global. Jadi dia tuh bisa memilih bermain aman nantinya. Menghindari risiko produk mereka ditolak atau tidak kompetitif karena asal negara tidak sesuai preferensi geopolitik yang ada sekarang. Jadi Indonesia itu harus mengevaluasi ulang pendekatannya mengenai investasi ini menurut saya. Apakah Indonesia ini cukup hanya mengandalkan SDA, sumber daya alamnya saja, atau kita tuh siap naik level dengan memperbaiki reputasi dagang, lingkungan, dan diplomasi internasional. Jika misalkan jawabannya tidak dari sini semua, kita hanya akan jadi tempat produksi level rendah. Sementara nilai tambah dan pengaruh global ini tetap dikuasai oleh negara lain. Yang lebih parahnya lagi, jika misalkan kita cuma menjadi penonton dari kompetisi teknologi yang maju di dunia ini. Semoga aja enggak ya. Mungkin itu saja ya. Jadi bagi kalian yang punya opini atau solusi mungkin tulis di kolom komentar ya. Mungkin ini saja. Sampai jumpa eksklusif.